Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian Ramadan kita. Dan karena ini adalah sudah hari-hari terakhir di bulan Ramadan, maka nanti kita akan mengakhiri perjalanan Ramadan ini dengan beridul fitri, yaitu kita kembali suci, bersih setelah melaksanakan rangkaian ibadah bulan Ramadan. Dan suasana Idul Fitri pada tahun ini, pada kesempatan ini memang berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi di Indonesia khususnya dan di Nusantara ini biasanya tradisi Idul Fitri itu dilanjut dengan silaturahim ya. Jadi sekarang saya coba untuk membahas apa sih sesungguhnya dari silaturahim itu. Jadi silaturahim itu adalah silaturahim ya. Itu terdiri dari dua kata ya, yaitu sila, yang artinya sila itu adalah hubungan ya. Sila itu adalah hubungan. Sementara yang ar-rahim ya, ar-rahimu ya, itu atau jamaknya itu ada arham. Ini tempat kandungan. Nah, rahim ya. Jadi ini adalah tempat kandungan atau disebut dengan rahim. Lah di Indonesia perkataan ini sudah masyhur, sudah biasa dikatakan dengan apakah itu silaturahmi atau silaturahim. Nah, mana ini sesungguhnya? Kata-kata rahim ini juga kemudian adalah menjadi ini ya, rahmah. Kalau ini rahmah itu adalah kasih sayang. Kasih sayang. Makanya di dalam Al-Quran itu kan di surat Ar-Rum 21 itu loh yang biasa dipakai untuk khutbah nikah itu loh. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan dijadikan dalam pasangan itu adalah adanya cinta dan kasih ya, cinta dan kasih. Jadi ini menjadi rahmah. Lah silaturahim itu maknanya adalah hubungan nasab, hubungan darah, famili ya, baik famili dekat maupun famili jauh ya. Lah ini kita sambung kalau terputus, dan sering dalam urusan kefamilian ini, keluarga ini banyak gesekan-gesekan dalam hidup, dalam praktek kenyataan hidup itu selalu banyak sekali gesekan-gesekan. Dan orang pertama kali yang berselisih dengan kita itu adalah pasti orang yang senantiasa dekat dan terus berinteraksi, berkomunikasi dengan kita. Lah itu kadangkala ada hal-hal yang tidak cocok. Mungkin tidak cocoknya karena faktor selera, mungkin karena faktor iri, dengki, hasad, hasud, dan lain sebagainya. Sampai kepada percekcokan, urusan harta, dan lain sebagainya. Lah ini rentan terhadap ya
adanya keterputusan dalam hubungan rahim itu. Lah kalau terjadi hal yang seperti ini, maka kita diminta untuk menyambung silaturahim. Itulah. Lah banyak orang yang memiliki hubungan kekerabatan, ya, punya hubungan nasab, tetapi tidak menebarkan kasih sayang, malah bertengkar, gitu loh ya. Nah ini yang harus diperbaiki. Makanya ya, Allah itu adalah memiliki sifat. Allah itu memiliki sifat Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ada iya-nya ini, Ar-Rahim ya. Jadi maknanya adalah Maha Pengasih ya. Adalah dia pemberi kasih gitu ya. Jadi sesungguhnya sifat Tuhan yang melekat kepada manusia, sifat rahim Tuhan yang melekat kepada manusia itulah yang harus kita pelihara. Jadi orang-orang yang memiliki kekerabatan, punya hubungan nasab ya, famili, baik keluarga inti ataupun famili dekat atau famili jauh, itu yang rentan terjadinya keterputusan karena adanya faktor tersinggung. Karena nasib daripada saudara umpamanya ya, itu biasanya tidak sama. Jadi kalau seandainya kita itu berbelas kasih kepada keluarga sendiri, umpamanya kita mau ngasih uang 100.000 gitu ya, itu kalau kita dianggap orang yang punya kekayaan banyak, paling dia akan mencibir begini, lah aku cuma dikasih 100.000. Coba kalau seandainya kita memberi kepada pengemis 5.000 saja, dia sudah berterima kasih luar biasa. Karena orang biasanya ngasih kepada pengemis itu hanya 1.000, ya umpamanya 2.000. Kalau ada yang sampai mengasih 10.000 bahkan 100.000, pasti dia akan berdoa sepanjang jalan itu, terima kasihnya itu. Ya mudah-mudahan rezekinya senantiasa ditambah oleh Allah gitu. Ya katanya pengemis seperti yang terjadi itu. Tapi kalau kita kepada saudara memang susah untuk menyampaikan terima kasih aja, kadang-kadang susah. Sama dengan orang tua kepada anak ngasih duit gitu ya. Ya itu belum tentu bisa diterima dengan lapang dada terima kasih. Kepinginnya lebih banyak lagi. Jadi hubungan kekerabatan yang seperti ini, hubungan nasab ini sangat-sangat rentan. Nanti kalau terus jauh sekali ya, sampai kepada pembagian waris, itu akan sangat mungkin dan banyak juga kejadian itu terjadi konflik. Jadi harta waris itu cenderung untuk konflik. Nah, kadang-kadang di sini saudara kita sendiri malah kemudian menjadi musuh kita, tapi kita lebih mudah untuk mempersaudarakan orang lain yang tidak punya nasab. Karena mungkin kita punya kolega di kantor atau di manalah ya, umpamanya di komunitas olahraga dan seterusnya itu. Karena kita ketika kumpul sama mereka itu biasanya dalam hal-hal yang enak aja, tidak kumpul setiap harinya, tidak tahu tentang seluk-beluk karakter, watak daripada saudara-saudara kita itu. Dan itulah yang kemudian oleh Rasulullah itu ketika yang berkaitan dengan silaturahim ini, Rasulullah bersabda, laisal wasil bil mukafi walakin al wasil alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Banyak hadis-hadis yang senada dengan ini, seperti contohnya laisal wasil bil mukafi walakinna huwa alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Ya, jadi bukanlah yang disebut dengan menyambung rahim itu, ya menembung rahim itu adalah merupakan kunjungan balasan. Bukan karena orang itu telah mengunjungi kita, karena orang itu telah menyantuni kita, karena orang itu telah menyapa kita, tapi justru yang disebut dengan menyambung silah atau silaturahim itu adalah bila mana di antara kita itu sudah terputus ya karena faktor apa tadi, gangguan, tantangan, ancaman dalam persaudaraan tadi itu, maka kemudian kita itu menyambungnya. Jadi menyambung yang sudah terputus itulah yang disebut dengan silaturahim ya, silaturahim itu. Dan bahkan
hadis lain mengatakan innar rahimah, ya, sesungguhnya rahim itu ya, mu'allaqatun bil arsh, itu tergantung di atas ars ya. Jadi kita saudara, famili yang hubungan nasab itu adalah bergantung di atas ars. Jangan sampai diputus ya. Ya, makanya kalau ini centelannya putus ya, maka akan terputus itu anunya ya. Walaisal wasil bil mukafi katanya. Bukanlah yang disebut dengan al wasil itu sambung silaturahim tadi itu adalah dengan cara karena membalas budi orang lain, karena orang lain telah mengunjungi kita, bukan itu. Walakin al wasil alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha, yaitu yang disebutkan dengan al wasil itu adalah yang telah terputus, rahimnya itu telah terputus, kemudian dia menyambungnya. Dan tambah lagi dengan hadis Rasulullah yang menyarankan ini, man sarrahu ayyabsutu alaihi rizquhu au yunsa'a asarihi ya falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya ya, ini bisa bermakna dohir tapi juga bisa bermakna batin atau material, bisa juga spiritual. Orang yang suka silaturahim itu pasti akan dikenang oleh orang yang dikunjungi, orang yang disambung itu pasti akan dikenal. Ya, itu dan dikenal untuk selama-lamanya. Jadi panjang sekali usia non fisiknya gitu ya. Dan barang siapa dilapangkan rezekinya ya, tadi dilapangkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya, silahkan sambunglah silaturahim kita. Mudah-mudahan nanti kita setelah bulan Ramadan selesai dan kemudian masuk Idul Fitri, mudah-mudahan Idul Fitrinya betul-betul kita berada dalam kondisi fitri, suci, bersih dari segala dosa dan dosa, sehingga kita membuka lembaran baru, kemudian kita sambung dengan silaturahim. Terserahlah silaturahimnya itu apakah fisikal atau non fisikal atau melalui media sosial, melalui WA dan seterusnya, terserah. Tetapi cobalah hubungan kerahiman itu kita sambung dengan kasih sayang kita, supaya semuanya itu akan menyambung secara utuh. Kita merajut persaudaraan ini, mengurai benang yang kusut kalau pernah terjadi kekusutan. Yang mudah-mudahan bersama dengan ini Allah senantiasa memberikan hidayah, inayah, maghfirahnya kepada kita. Sekian dulu renungan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi pada kesempatan yang akan datang. Ya, terima kasih. Shadaqallahul azim.